Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini video pembelajarannya akan membahas mengenai batik. Tetapi sebelum kita belajar, yuk subscribe dulu. Sejarah batik dimulai dari negara Mesir. Kurang lebih 2500 tahun silam, mereka menggunakan wax atau lilin pada kain untuk membungkus mumi. Lalu ke Cina, Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan ke India. Dari India dibawa ke Indonesia pada abad ke-6, khususnya di Pulau Jawa. Sejarah batik Indonesia. Sejarah batik di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Batik menjadi milik rakyat Indonesia, khususnya suku Jawa, setelah akhir abad ke-23 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan semuanya batik tulis sampai awal abad ke-20 dan batik cap dikenal baru setelah Perang Dunia Pertama habis atau sekitar tahun 1920. Pengertian batik. Secara terminologi dan etimologinya, batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata bat yang artinya melempar dan titik yang berarti melempar titik berkali-kali pada kain. Sederhananya, batik merupakan seni dalam menghias kain dengan penutup lilin untuk membentuk corak hiasan tertentu serta membentuk sebuah bidang pewarnaan. Yang pertama ada batik tulis. Batik tulis adalah batik yang dibuat dengan menggunakan canting. Pembuatan batik tulis memakai waktu sekitar 2-3 bulan. Yang kedua ada batik cap. Batik cap adalah tekstur atau corak batik yang dibentuk dengan cat. Biasanya proses pembuatan batik cap ini lebih cepat dibandingkan batik tulis, yaitu sekitar 2-3 hari. Batik cap dikerjakan manual dengan menggunakan alat cap yang terbuat dari tembaga. Masing-masing alat cap tersebut memiliki desain. Dan yang terakhir adalah batik printing. Batik printing adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik yang menggunakan teknik sablon manual atau otomatis dengan menggunakan mesin. Alat dan bahan dalam membatik. Yang pertama ada kain mori, yang kedua ada canting. Canting terbagi dari 3 ukuran. Yang pertama cecek atau kecil, klong atau sedang, dan tembokan atau besar. Yang ketiga adalah malam. Malam merupakan bahan dalam membuat batik tulis. Yang keempat ada kuali dan kompor. Kuali dan kompor berfungsi sebagai wadah untuk melelehkan malam. Dan yang kelima adalah pewarna. Pewarna dalam batik dibagi menjadi 2. Yang pertama naptol dan yang kedua remasol. Ornamen utama atau pokok. Ornamen utama merupakan suatu ragam hias yang menentukan motif pada batik yang memiliki makna. Contoh ornamen utama ialah ornamen meru, pohon hayat, tumbuh-tumbuhan, garuda, burung, bangunan, lidah api, naga, binatang, dan kupu-kupu. Motif pengisi. Motif pengisi adalah gambar-gambar yang berfungsi sebagai isian dan pelengkap gambar ornamen pokok. Isen merupakan suatu bentuk ragam hias yang lebih kecil dan sederhana, dipakai untuk mengisi kekurangan pada motif utama, biasanya berbentuk titik-titik dan garis-garis. Proses yang pertama ialah nyungging. Nyungging ialah membuat pola atau motif batik pada kertas. Proses yang kedua ialah njapla, yaitu memindahkan pola dari kertas ke kain. Yang ketiga, melowong, yaitu melekatkan malam di kain dengan canting sesuai pola. Yang keempat ialah miseni, yaitu memberikan motif isen-isen atau variasi kepada motif utama yang sudah dilengrek atau dilekatkan dengan malam. Yang kelima, nyolet, yaitu mewarnai bagian-bagian tertentu dengan kuas.
Yang keenam, mopo, yaitu menutup bagian yang dicolet dengan malam. Nah, pada tahap ini diiringi dengan nembo atau menutupi bagian dasar kain yang tidak perlu diwarnai. Yang ketujuh, ngelir, yaitu melakukan proses pewarnaan kain secara menyeluruh. Ngelorot, yaitu proses pertama meluruhkan malam dengan merendam kain di dalam air mendidih. 9. Ngerentesi, yaitu memberikan cecek atau titik pada kelowongan. Yang ke-10, nyumri, yaitu menutup kembali bagian tertentu dengan malam. 11. Nyojah, yaitu mencelupkan kain dengan warna coklat atau sorgan. Dan proses terakhir ialah ngelorot, yaitu proses peluruhan malam kembali dengan cara merendam kain di dalam air mendidih. Ini setelah melakukan proses pewarnaan kedua. Nah, itu tadi pembelajaran tentang batik. Semoga pada suka ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta aktifin tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Bye-bye.